Wow. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Udah capek games ya. Aku tadi di belakang melihat semuanya, rasanya sangat very grateful, sangat bersyukur untuk setiap teman-teman yang ada di sini, untuk setiap hati yang ada di sini, sangat bersyukur. Nah, melanjutkan tema di bulan ini adalah tentang semangat juang gitu ya. Kita masih merayakan 17 Agustus. 17 Agustus gitu ya. Oke, nah Koiman sempat singgung jiwa yang sehat itu pasti punya semangat yang tinggi, gitu, semangat juang yang tinggi. Jadi kalau kita punya jiwa yang sehat, semangat juang kita juga pasti tinggi, gitu ya. Nah, pertanyaannya, semangat itu datangnya dari mana sih? Pernah kepikiran nggak teman-teman? Kok aku bisa semangat itu datangnya dari mana ya? Kenapa kok aku bisa semangat ya? Gitu. Kemarin aku berpikir kok bisa semangat ya? Ternyata saya menemukan jawaban bahwa kita bisa semangat itu alasannya adalah dalam diri kita. Bukan karena lingkungan atau orang lain, itu hanya penambah aja. Tapi kalau kita dari dalam diri kita memang kita semangat, kita bisa tahu tujuan kita bisa kenal siapa kita, dan kita tuh mau melakukan apa, itu kita jadi semangat gitu. Jadi kalau teman-teman misal mau doing something gitu ya, mau ngerjain tugas, pasti kan teman-teman mikir, aduh ketika aku males, aku harus semangat gimana caranya. Oh ini tugas, ini buat aku, buat masa depanku. Ada tujuan kan, tujuan buat aku lulus. Tujuan biar aku dapat nilai yang bagus. Dan kita juga sadar bahwa, oh saat ini aku adalah murid. Jadi kita semangat melakukan itu. Nah, banyak dari kita itu nggak kenal siapa kita. Nggak kenal siapa sih aku gitu. Nggak tahu identitas kita, kadang-kadang kita lost gitu ya. Nah, ada sebuah kata ya, atau istilahnya yang lagi ngetren lah gitu beberapa waktu yang lalu, itu adalah self love gitu. Maka dari itu siang ini aku kasih judul khotbahku adalah self love gitu. Karena tadi aku bilang bahwa kita tuh bisa semangat dari dalam diri kita sendiri gitu. Ketika kita bisa ada penerimaan, kita bisa mencintai diri kita, mengasihi diri kita akan lebih terpacu untuk semangat melakukan hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Nah, di luar sana gembar-gembor ya tentang self love gitu. Kita lagi down sedikit, ya kamu harus self love lah, harus ya menerima dirimu lah, kamu harus kadang tuh harus nolak orang gitu, kamu harus mementingkan dirimu gitu dan sebagainya. Nah, aku menemukan ada dua pandangan nih tentang self love. Yang pertama yaitu yang bersifat self centric banget ya, tentang aku dan aku lagi gitu. Nah, yang kedua, self love itu kita tuh menerima diri kita apa adanya gitu. Kita mengasihi dan menerima diri kita apa adanya. Jadi bukan hanya tentang kita, tapi kita juga bisa harus menerima orang lain gitu. Kalau yang pertama kan tentang hanya aku gitu ya. Oke, aku mungkin sesekali diajak ini aku tolak, terus ini aku nggak mau lagi, terus ini aku nggak mau lagi. Nah, kadangkala ketika kita sering menolak, orang lain juga dirugikan atas kita. Nah, tapi yang kedua adalah kita menerima diri kita apa adanya gitu. Kita singkin dari insecure kita gitu. Kita harus terima, ya memang ini aku apa adanya, aku seperti ini. Dan kita harus menerima itu. Nah, yang aku mau share di sini bahwa jangan sampai kita terjebak di pemikiran self love itu adalah hanya tentang kita. Ya kan? Kadang kan ada kata-kata self-nya kan diri kita. Jadi jangan sampai kita terjebak, buat teman-teman jangan sampai kita terjebak
Oh self love berarti ya udah mikirin aku aja, mementingkan diriku gitu loh. Nah padahal di firman Tuhan dikatakan di Matius 22 ayat 39, bisa dibuka Alkitab sucinya. Kita baca bersama-sama Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apakah Tuhan bilang kasihilah dirimu? Di situ Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasihilah diri teman-teman seperti teman-teman pingin mengasihi orang lain. Kadang kita pingin give the best ya buat orang lain, kadang kita pingin kasih yang terbaik buat orang lain, kadang kita pingin beri yang terbaik buat orang lain, tapi kadang kita lupa bahwa diri kita juga perlu loh untuk dikasih yang terbaik dari kita sendiri. Kadang kita lupa, kita harus memperlakukan diri kita juga sebaik kita memperlakukan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Nah, aku rasa menerima diri atau ketika kita bisa menerima diri kita punya penerimaan, itu salah satu aspek dari pentingnya kesehatan mental. Atau kita sekarang sering sebut mental health gitu ya. Anak-anak zaman sekarang, wah kena mental gitu ya, dikit-dikit ada masalah apa, kena mental gitu. Nah ketika kita bisa menerima diri kita, aku merasa kita udah bebas tuh dari kena mental dan sebagainya. Karena yang terpenting adalah dari dalam diri kita sendiri. Nah bagaimana sih supaya kita bisa menerima diri kita? Pernah berpikir itu enggak? Gimana ya supaya aku bisa accept aku sendiri gitu. Jawabannya hanya satu menurutku. Kita tahu identitas kita di dalam Tuhan. Kita itu siapa? Kembali lagi ke pertanyaan di awal. Kita harus tahu siapa kita. Dan kita harus tahunya siapa kita di dalam Tuhan. Karena Dia yang punya kita. Kayak tadi pagi aku ketika pimpin pujian aku bilang bahwa hidup kita bukan hanya kita, hidup kita itu punya Tuhan. Gitu. Coba kita buktikan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bahkan Tuhan bilang ketika Tuhan menciptakan kita, kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita bisa bilang Allah itu sempurna, terus kita bilang, aku tuh bukan siapa-siapalah, aku tuh enggak ada apa-apanya lah. Aku tuh enggak punya apa-apa lah, enggak ada lah ditonjolin dari aku. Teman-teman salah besar gitu. Kita adalah putra dan putri Tuhan. Kita adalah putra putri kerajaan. Kita itu punya otoritas, kita itu punya kuasa untuk diri kita dan untuk orang lain. Kadang kita sering lupa akan hal itu. Kita selalu berpikir, biar dikira nggak sombong, nenek, aku nggak bisa lah, nggak bisa apa-apa, aku gini-gini wae lah, gini-gini aja gitu. Kadang kita harus berpikir bahwa ya diri kita itu seberharga itu loh. Kita itu anak-anaknya yang punya kerajaan surga, kita anak-anak yang punya kerajaan gitu. Jadi semua warisan itu sebenarnya kita punya gitu.
Nah, ketika kita udah tahu siapa kita pasti bisa menerima diri kita. Aku yakin itu. Nah, ini ada waktu aku pernah lihat status di WhatsApp ya, statusnya salah satu leaders di UF, Cik Lili. Bagus banget. You are a princess, not because you marry a prince. Kamu adalah princess apa? Putri, bukan karena kamu menikahi pangeran. You are a princess because you are the daughter of the king. Jadi kamu adalah putri karena kamu adalah anaknya raja. Kamu adalah anak raja. Jadi kamu berharga bukan karena kamu itu sedang pergi dengan siapa, kamu sedang pacaran dengan siapa, kamu sedang kerja dengan siapa. Tapi dirimu berharga karena kamu adalah anak raja. Ketika aku baca ini rasanya, wow, keren banget sih. Your worth doesn't come from who date or marry, but because you are the precious child of God. Jadi keberhargaan kita itu bukan ditentukan pencapaian kita, kerjaan kita, prestasi kita, pacar kita, mantan kita mungkin. Tapi keberhargaan itu Tuhan sudah kasih karena kita adalah anak-anaknya. Gitu. Nah, kita harus paham akan prinsip ini gitu. Nah, terus gimana ya cara self love terbaik? Gimana sih cara mencintai diri kita gitu? Gimana caranya kita bisa mencintai diri kita dengan baik? Aku di sini ada 3S gitu ya. 3S. Yang pertama, self reminder. Kadang kita perlu mengingatkan diri kita sendiri loh. Ingatkan diri kita bahwa yang ada pada dirimu itu semuanya berharga. Kadang kita perlu remind itu. Sebagai manusia kita perlu untuk terus ingat-ingat itu bahwa semua yang ada pada diriku, semua yang Tuhan percayakan sama aku, itu semuanya berharga. Mau bukti? Buktinya ada di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Di sini dikatakan bahwa sebelum kita jadi bakal anak, Tuhan itu sudah tahu kita masing-masing. Wow. Jadi kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kita tuh seberharga itu loh. Sebelum kita ada Tuhan sudah tahu, bahkan sebelum kita dewasa Tuhan sudah nulis hari-hari kita tuh akan seperti apa. Luar biasa. Yang kedua kita perlu self-talk. Pernah enggak teman-teman kayak ngobrol sama diri sendiri gitu di depan kaca, mungkin yang cewek-cewek, aku enggak tahu sih yang cowok-cowok, pernah enggak kita ngobrol dengan diri kita sendiri mungkin waktu sedang mandi atau apa, aku enggak ngerti. Cuman ini menurutku kadang penting juga sih untuk jujur, ketika mungkin kita enggak bisa jujur dengan orang lain, kita enggak bisa jujur dengan keluarga, dengan teman kita, mungkin dengan pacar kita juga kita nggak bisa jujur gitu. Kadang kita bisa self talk tuh, ngobrol dengan diri sendiri dan aku yakin ketika kita ngobrol itu Tuhan juga mendengar itu. Karena aku percaya Tuhan sudah ada, Roh Kudus sudah ada di hati kita gitu. Jadi pertama self reminder, kita perlu ingat-ingat seberapa berharga sih kita. Kedua self talk, kadang kita perlu jujur keadaan kita hari ini. Terus kadang aku juga pernah menyemangati diriku sendiri ya dengan self talk tuh. Jadi kayak kalau misal ada sesuatu yang berat gitu kadang, aduh ya bisa pasti bisa. Jadi itu self talk yang simple tapi menurutku itu bisa menguatkan kita ketika kita dengar hal-hal yang positif gitu ya. Telinga kita mendengar gitu. Itu juga akan mempengaruhi perilaku kita gitu. Jadi cobalah untuk mungkin self talk ya bisa menguatkan diri kita.
aku cantik, aku berharga, aku keren, aku hebat gitu. Kadang kita perlu narsis sama diri kita sendiri gitu. Kadang kita perlu kayak gitu. Terus aku juga kepikiran bahwa ketika ada orang nih ya misal bilang, hebat ya tadi kamu. Kalau itu pujian, kalau itu hal yang positif kenapa enggak kita terima? Seringkali kita tolak kan kayak, enggak, aku enggak keren gitu. Rugi ketika orang bilang, Kesia kamu cantik ya gitu. Nih, kita cuma perlu jawab terima kasih, thank you. Nah itu kita sudah klaim semangat buat kita loh, secara kita nggak sadar. Tadi main bassmu keren ya. Nah terima kasih, itu tuh salah satu hal menurutku yang juga penting gitu. Karena ketika kita terima, accept itu, otomatis kita juga accept diri kita loh. Kita accept kita juga bahwa aku juga punya bakat ya, aku juga cantik ya, aku berharga ya, aku keren ya. Gitu. Nah yang ketiga adalah stop comparing. Nah ini nih yang sering banget hari-hari ini kita compare gitu ya, apalagi medsos di mana-mana kita bisa lihat, wah si A habis jalan-jalan ke sini, si B pacarnya cantiknya rak karuan, ya si C pokoknya habis beli iPhone, yang ini habis apa gitu ya. Makan di kafe yang mahal gitu ya, wah tasnya barusan beli bagus, beli terus gitu ya. Kadang kita nggak bisa bandingin diri kita dengan orang lain, di stop comparing. Karena apa? Bila ojo dibanding-banding ke, ojo disaing-saing ke, gitu ya. Karena setiap kita diciptakan unik. Setiap kita diciptakan unik. Bahkan sidik jariku dengan sidik jari Bu Menteri, pasti beda. Sidik jari anak kembar, pasti beda. Pasti ada bedanya. Sebegitu uniknya kita, sehingga kita itu nggak bisa dibandingin satu persatu. Leoni nggak bisa dibandingin dengan Ike, nggak bisa karena berbeda, karena unik. Kak Valen juga nggak bisa dibandingin dengan Marcel, karena mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi gimana caranya kita bisa self love? Yang pertama adalah self reminder. Kita ingatkan diri kita, yang kedua kita self talk. Kita semangatin tuh diri kita. Yang ketiga adalah stop comparing gitu. Kalau media sosial itu mengganggu kamu, ya sudah jangan buka. Kalau orang lain itu mengganggu kamu, ya sudah kamu harus punya mindset yang berbeda lagi. Stop comparing karena setiap kita itu unik dan kita diciptakan serupa segambar dengan Allah dan sangat berharga gitu. Seringkali kalau tentang comparing ini dulu pernah waktu paduan suara gitu ya, guruku pernah bilang, waktu mau lomba gitu ya, lomba kan yang sana latihan, yang kita juga latihan. Terus dibilang gini, bagus ya, kelompok sebelah bagus toh? Bagus ya Pak ya, pokoknya bagus lah gitu. Terus guruku bisa bilang gini, ya bagus karena kamu gak pernah nyanyi lagu itu. Kalau kamu pernah nyanyi lagu itu ya biasa aja, karena lagu kita berbeda. Selalu kita bilang rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput kita. Ya karena kita gak ada di rumah itu. Kalau kita di rumah itu, mungkin kita ngerasa juga biasa aja. Kalau kita bilang, wah hidupmu lebih enak ya daripada hidupku, ya mungkin kita bisa bilang, lah kamu nggak tahu aja hidupku kayak gimana. Coba kamu jadi aku. Pasti rumit juga. Setiap orang punya kesusahannya masing-masing, setiap orang punya kelemahannya masing-masing. Jadi itu yang aku keinget, stop comparing, karena kamu lagi nggak ada di situasi orang itu. Kamu nggak ada di rumahnya dia. Kamu nggak lagi melakukan pekerjaannya dia. Ketika dunia menerima kita ada apanya, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Di dalam penerimaan yang utuh, aku percaya juga ada semangat yang tidak pernah rapuh.
Kiranya sharing hari ini bisa memberkati teman-teman. Kita bisa semakin dikuatkan gitu ya, bisa menerima sesuatu yang baru. Aku yakin ketika kita bisa mengasihi diri kita, ketika kita bisa menerima diri kita mau diapain aja, kita mau kena badai, kita juga nggak akan goyah gitu. Jadi yuk mari semua kita bisa bangkit berdiri. Kita mau tutup, kita mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami bisa ibadah bareng-bareng di sini. Kami bisa mendengarkan sesuatu yang Engkau ingin kami lakukan Tuhan. Biarlah firman-Mu pada siang hari ini Kau meteraikan dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi manusia yang lebih baik. Kami bisa menjadi lebih tenang Tuhan dalam menghidupi kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati setiap usaha kami, Kau memberkati kami satu persatu Tuhan. Biarlah kami dapat menerima diri kami Tuhan apa adanya, karena kami percaya Engkau juga menerima kami apa adanya Tuhan, apa adanya kami, seburuk-buruknya kami Tuhan, Engkau menerima kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kehidupan yang luar biasa untuk teman-teman yang ada di sini. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati pelayanan kami semua Tuhan. Biarlah di tempat di mana kami ditempatkan hanya namamu Tuhan yang ditinggikan, namamu yang dimuliakan Tuhan, dan kami bisa jadi terang, bisa jadi dampak sesuai nama youth kami, Youth Impact, kami bisa jadi dampak dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.